الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمقالة الأولى. Adapun maqalah yang pertama, minal munabbihati, dari munabihat as-sunaiyah ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, dua perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu minhuma, yang lebih utama dari keduanya itu. Dua perkara yang mana gak ada yang melebihi, lebih baik, lebih utama dari dua perkara tersebut. Apa yang pertama? Al-imanu billahi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa naf'u lil muslimina, dan memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Makalah ini Rasul mengatakan tidak ada perkara yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih baik dibanding dua perkara itu, yaitu pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Iman itu merupakan dasar, merupakan hal yang pokok yang menjadi penentu kebahagiaan seseorang, baik di dunia dan di akhirat, lebih-lebih di akhirat. Makanya gak ada yang lebih utama dalam hidup ini. Apapun tanpa ada iman gak akan bermanfaat, gak akan berarti. Maka iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu perkara yang paling utama dari segala-galanya. Yang kedua, wa naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu dia yang bisa berikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana berikan manfaatnya? Bil maqali, baik dengan ucapan-ucapan. Apa maknanya? Ucapannya mengandung nasihat, ucapannya enak didengar, sejuk didengar, orang yang mendengarkan merasa senang, merasa damai. Itu artinya berikan manfaat dengan maqal, dengan ucapan. Beda ngomong dikit-dikit nyakitin hati orang, ngomong nyakitin teman, gak manfaat. Padahal kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang bagus. Kalau gak bisa ngomong yang bagus, auliyasmut, lebih baik diam. Gitu. Pertama, berikan manfaat dengan maqal, ucapan yang baik, nasihat. Au bil jahi, atau dengan jabatan, dengan pangkatnya. Maka di antara kalian kalau punya jabatan, punya kedudukan, bagaimana jabatan itu bisa berikan manfaat kepada orang lain, bisa membantu orang lain. Nah, contoh Mas Rojak, ahli hukum, nanti jadi pengacara, bantu orang, ya. Tapi bukan karena NPWP, nek wangi piro, ya. Artinya untuk membantu orang lain dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, ya. Misalnya Mas Yuda suatu saat punya jabatan di perusahaannya, bagaimana dengan jabatannya itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain,
Setidaknya karena sebagai pimpinan bagaimana mengajak anak buahnya untuk berbuat baik, memberikan nasihat kepada kita. Kenapa? Orang yang punya jabatan ketika dia menyampaikan akan lebih mudah didengar, ya, lebih mudah diikuti. Itu. Walaupun itu tidak jaminan, tetapi setidaknya kalau orang punya jabatan ngomong mudah didengar. Ya lah, iya. Walaupun prinsipnya dakwah itu tidak mengenal jabatan. Kenapa? Rasulullah itu berdakwah bukan karena jabatannya, tapi karena akhlaknya. Tetapi hari ini kalau orang punya jabatan ketika ngomong lebih gampang didengar. Au bil mali, ya, au bil mali, atau berikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Hartanya untuk membantu orang lain, membantu fakir miskin, berikan manfaat. Al-bil badani, atau berikan manfaat kepada orang lain dengan badan, dengan anggota tubuh. Setidaknya tenaga kita pun bisa membantu orang lain. Yang repot itu dengan harta nggak bisa, ya, jabatan juga nggak punya, omongan juga nggak pernah baik, terus apalagi harta juga nggak pernah memberi aja. Setidaknya kalau kita tuh nggak bisa berikan harta kita dengan harta kita atau dengan jabatan, ya, setidaknya apa? Atau dengan harta, setidaknya minimal, atau tenaga nggak bisa, minimal lisan kita tidak menyakiti orang lain itu sudah bagus. Ya minimal itu. Mau bantu dengan harta nggak ada, membantu dengan tenaga sudah lemah, jabatan juga nggak punya, kedudukan nggak punya, maka setidaknya apa? Ya setidaknya tahan lisan kita tidak untuk menyakiti orang lain, itu sudah bagus. Tahan lisan kita tidak menyakiti orang-orang lain. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha, barang siapa masuk di pagi hari, la yanwi, dia tidak berniat al-dzulma untuk berbuat zalim ala ahadin pada seseorang, maka ghufira lahu, maka diampuni baginya majana, apa yang telah dia kerjakan itu. Gampang. Kita mendapatkan ampunan dari Allah itu tidak harus dengan ucapan istighfar. Ketika di hati kita sudah berniat nggak mendzalimi orang lain, segala perilaku kita yang salah pun, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asbaha, dan barang siapa di pagi hari yanwa, ya, dia niat, ya, nusratal madlum, menolong orang yang dizalimin, wa qada'a hajatil muslimin, dan untuk menunaikan hajatnya orang-orang muslim, kanat lahu, ya, ka'ajri hujjatin, dia mendapatkan pahalanya sebagai pahalanya orang yang haji. Sederhana, haji hari ini antrinya berapa tahun? Hampir 30 tahun. Ya kan? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Biayanya juga mahal. Ya. Dari kemarin adalah hampir 60 juta. Ya, itu. Maka bagi kita yang sulit dan belum bisa mendapatkan kesempatan haji, banyak cara untuk mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berhaji. Apa? Ketika di pagi hari untuk berniat menolong orang yang terzalimi, membantu orang yang terzalimi, wa qada hajatil muslimin, dan membantu hajat-hajat orang muslim yang punya hajat, yang punya keperluan, maka sama kita mendapatkan pahalanya orang yang berhaji. Mabruratin, nggak main-main, hajinya haji yang mabrur. Nah, al-hajju al-mabrur laisa jazaa illal jannah. Tidak ada pahala yang patut bagi haji yang mabrur kecuali yaitu surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi,
yang paling disukai dari hamba ilallah kepada Allah Ta'ala anfa'un nasi linnas, yaitu manusia yang bisa berikan manfaat kepada orang lain. Yang paling disukai Allah dari hamba apa? Bukan ibadahnya doang. Apa artinya ibadah bangun malam ya, tahajud, ngaji di masjid, tapi mohon maaf nggak punya kepedulian sosial. Tetangga punya hajat nggak bantu, tetangga repot nggak bantu, orang kena musibah dibiarin. Nah, maka artinya apa? Kepedulian sosial, membantu orang lain itu perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul amali, dan utama amal yang paling utama. Amal yang paling utama apa? Idkhalus sururi, memberikan kebahagiaan ala qalbil mu'minin, di hati orang mukmin, memasukkan perkara yang menyenangkan di hati orang yang beriman, itu amal yang paling utama. Idkhalul surur, artinya memberikan kebahagiaan di hati teman, menyenangkan teman, menyenangkan hati teman, meraktir teman, ya, meraktir teman, itu sendiri gaji, masih senang itu, ya, menyenangkan teman, membahagiakan teman itu. Beda kalau buat teman sumpah itu, ya. Artinya apa? Menggembirakan teman gak dengan harta tadi, itu dengan ucapan, ya, dengan muka yang ceria, itu. Kenapa? Bawaan orang Islam kan ceria, dan kita diperintahkan untuk ceria. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah, ya, agama Islam, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah apa? Nabi Muhammad diutus ke muka bumi rahmatan lil alamin. Fa bidzalika, yang demikian dengan Islam yang hadir pada kita, Rasul, ya, berikan turun kepada kita, maka falyafrahu, bergembira kalian. Apa artinya? Bawaan orang Islam itu bergembira, bawaan umat Muhammad itu bergembira, ceria, senang. Itu ciri-ciri ahli surga. Ahli surga itu senang, mukanya ceria. Jadi kalau mukanya bete, simpel, galau, itu muka ahli neraka ya. Nah, iya. Kenapa? Di surga itu gak ada orang yang sedih. Nggak ada. Ya gitu. Nggak ada orang sedih di surga itu. Itu. Mukanya orang-orang yang di surga ceria, gitu. Ceria. Berbeda dengan ahli neraka, nggak ada di neraka orang yang gembira, nggak ada. Makanya kalau kita daftar jadi ahli surga, mukanya ceria, ketemu teman, ceria, senang. Meskipun tangga-tangga pertengahan debat sudah nipis, senang terus ya, senang terus semuanya, ceria bawaannya, nggak usah sedih. Kenapa? Islam itu sudah jaminan buat kita, jaminan buat kita. Kita ikut Rasul itu dijamin, dijamin. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk surga, masuk surga. Jadi kalau mohon maaf, kalau orang membayangkan surga sulit, umat Muhammad jangan masuk surga. Ila man aba, kecuali yang nggak mau, yang nggak mau ya, dia nggak masuk surga itu. Ya, jadi kesimpulannya amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa membahagiakan, menyenangkan sesama manusia, memasukkan perkara yang menyenangkan di hati orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'minin, memasukkan rasa bahagia di hati orang-orang yang beriman. Ya sederhana, kadang teman ngobrol-ngobrol sampai guyon gitu. Kita jangan pada guyon ya. Kenapa? Dengan kita guyon Al-Quran, kita sudah tahu ma'asi, meninggalkan maksiat. Iya. Kita jangan pandang-pandang mungkin apa, bikin Al-Quran, guyonan apa itu. Kita sudah meninggalkan maksiat sudah itu. Tahu ma'asi. Karena perkara yang berat itu bukan hanya beribadah. Beribadah wajib, lebih wajib lagi meninggalkan maksiat. Berat.
Banyak orang sudah bisa sholat, tapi maksiat masih bisa kerjakan. STNC ya. Hari, tapi STNC, salat terus maksiat jalan. Ya, jadi ibadah wajib, yang lebih wajib lagi meninggalkan maksiat. Makanya ketika kita Quran gini, kumpul-kumpul gini kan sudah nilai-nilainya banyak, termasuk tarku ma'asi, meninggalkan maksiat. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, bagaimana hidup bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم وتوفنا على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس تشبع ومن دعاء لا يرفع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu matikan volume. Ada 23 ya, tanggal 23. Kita siapa di? Malam Ahad kok. Nanti saya pulang sore apa ya? Tanggal 23 itu malam. Berarti anu aja. Kita malam bertiga liburin enggak apa-apa. Ya. Baju Pak. Itu Baju hitam. seragam baru agak suka. Ya Pak.